memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdy Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut Umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian. Baik, akankah ada kejutan di akhir persidangan Sambo? Akankah Majelis Hakim juga mempertimbangkan duplik para terdakwa ini? Kita akan berbincang langsung dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Mas Heri. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Sehat ya, Mas ya? Insya Allah, mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah ada Prof. Muzakir, pakar hukum pidana UII Yogyakarta. Selamat pagi, Prof. Muzakir. Pagi, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Prof, saya mau ke Prof. Muzakir juga. Ya. Ini melihat sudah ada pledoi, kemudian replik dan juga duplik. Kalau kemarin dalam sidang duplik Sambo bahwa jasa penuntut umum ini, kuasa hukum Ferdy Sambo menolak tanggapan JPU terkait Sambo karena dianggap bahwa terdakwa Ferdy Sambo ini tidak cukup kuat atas pembunuhan Brigadir Yosua. Bahkan kuasa hukum Ferdy Sambo sendiri, Prof, menyebut isi replik JPU ini tidak menjawab secara yuridis nota pembela mereka. Jaksa dianggap halusinasi, frustasi, dan lain sebagainya. Prof. Muzakir melihatnya bagaimana, Prof? Akankah juga dalam duplik Putri Chandrawati dan juga Eliezer akan kurang lebih seperti ini juga, Prof? Ya, saya mungkin agak sedikit kurang sependapat ya. Kalau kita di sidang pengadilan itu berdebat mengenai proses pembuktian dan simpulan gitu, ya seharusnya serangan itu kepada simpulan yang disampaikan, yang dibuat oleh pihak, misalnya kalau penasihat hukumnya kepada jaksa, atau sebaliknya jaksa kepada argumen dari penasihat hukum. Sehingga penilaian itu adalah uji penilaian terhadap bukti-bukti yang sudah diajukan dalam sidang pengadilan. Sehingga simpulan misalnya tadi halusinasi dan sebagainya itu, ya sebut saja itu interpretasi yang second, yang berlebih, yang menurut saya menjadi dalam hal edukasi publik itu kurang bagus ya. Cukup aja diserang aja argumennya seperti apa, buktinya seperti apa, simpulan jaksa seperti apa.
Dan kalau itu simpulan jaksa diluruskan, dibenarkan, simpulannya menjadi seperti ini dan seterusnya. Sehingga legal argumen dan disertai dengan alat-alat bukti dan barang bukti itu menjadi clear, hidup di dalam argumen jaksa dan argumen dari pihak terdakwa plus penasihat hukumnya begitu. Nah, saya ingin melihatnya seperti itu, sehingga sidang pengadilan itu memang kekuatannya letakkan adu argumen sekaligus adu alat bukti dan barang bukti dalam konteks persidangan itu. Gitu. Dalam sebuah persidangan berapa mumpuninya sebetulnya narasi-narasi non substansi, narasi-narasi non alat bukti yang terjadi di sebuah persidangan, Prof? Ya itu boleh juga, tapi harus dalam konteks itu gitu loh, supaya kita menilai sesuatu itu kan akhirnya sidang pengadilan kalau itu misalnya itu halunisasi misalnya. Yang saya lihatnya dari dakwaan jaksa awal dulu pembacaan juga selalu mengatakan halunisasi gitu ya. Padahal dalam proses pembuktian sidang di lapangan dan seterusnya itu kan di mana letak halunisasinya itu kan ada singgungannya dengan bukti-bukti gitu ya. Singgungannya dengan bukti-bukti dan juga singgungannya dengan alat bukti yang sudah diajukan. Nah, kalau halunisasi itu kan nggak ada patokan tentang bukti-bukti yang diajukan gitu. Sehingga seharusnya cukup aja ketika dia mengkonstruksi simpulan yang dibuat oleh jaksa, itulah bagian yang harus diserang, bahwa simpulan jaksa itu tidak logik atau tidak apa, yang esensinya kalau bukti-bukti itu dipakai, digunakan secara lengkap dan sempurna begitu, jadinya seperti misalnya pendapatnya dari penasihat hukum begitu. Jadi kan ada argumen di situ kan. Jadi kalau yang dilakukan seperti itu mungkin memuaskan untuk bagian daripada ekspresi kekecewaan ya. Tapi tidak legal argumen, sehingga membuat pastilah hakim akan mempertimbangkan apa halunisasi dan sebagainya, itu kan nggak ada pertimbangan jaksa halunisasi itu. Jaksa itu paling akan nanti terbukti tidak terbukti gitu. Oke, baik Prof, saya bergeser ke Heri Firmansyah terlebih dahulu nih. Mas Heri, menyambung ya analisa dari Prof Muzakir tadi. Sebagai akademisi, pakar hukum pidana, Anda juga di satu sisi juga sebagai advokat juga tentunya. Hal biasa ya memang ya, mempengaruhi dengan narasi-narasi, dan seberapa jitu sih bagi hakim bisa termakan dengan itu gitu loh. Oke, sebelumnya klarifikasi, baju ini tidak mewakili kepentingan partai politik manapun. Karena kemarin Rabu Pon ya soalnya ya. Karena tadi barusan Abang Rai yang putih kan, bahaya kita. Oke. Kaitan dengan hal ini, kalau saya sebagai praktisi ya menganggap itu hal biasa. Tapi kan kita harus bisa membedakan kasus ini kan kasus yang besar ya. Atensi publik banyak. Harus ada nilai edukasi hukum. Kita nggak bicara tentang show di sini. Nah, jadi nilai edukasi hukumnya harusnya dikedepankan. Legal argumen tadi yang penting itu yang seharusnya ditonjolkan. Jadi bahkan membacakan pun sebenarnya nggak perlu teriak-teriak. Yang perlu dinaikkan itu adalah volume dari substansi argumennya tadi. Jadi bukan masalah siapa yang lebih kencang teriak di pengadilan atau menggunakan majas hiperbola yang apa ya, seakan-akan ini jadi perkara yang ingin dilempar, bukan perkara hukum pidana. Karena kalau kita kembali ke ranah hukum pidana, bicaranya tentang minimum 2 alat bukti, bicara tentang teori hukum, itu yang dipertajam. Hitohnya kan itu. Ya, kembali ke hitohnya tadi menurut saya. Dan dalam konteks ini saya lihat ada ada pemahaman yang salah, bahwa ini seakan-akan nanti berhadapan ini antara institusi A dengan institusi B. Betul. Katakanlah antara advokat dengan kejaksaan. Padahal kan bukan itu yang dicari dalam konteks ini. Bahwa apa yang jadi keyakinan masing-masing itu silahkan aja diargumentasikan. Kita nggak tahu keyakinan mana yang kemudian membentuk perhatian hakim tadi kan. Karena skenario-nya juga masing-masing punya cara sendiri untuk cara pandangnya tadi. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Menurut saya di poin itu saja kita saling menghargai saja pendapat itu. Mas Heri, saya punya konstruksinya gini loh Mas Heri. Kan persidangan kan dengan akrobatiknya ya gitu ya, alat bukti dan lain sebagainya. Tapi ada narasi, apa tadi, majas hiperbola yang disampaikan. Hakim, wakil Tuhan tentu juga akan mempertimbangkan hal tersebut. Dan ini sudah bergulir di masyarakat, jadi bola liar seperti itu. Nah, sejauh mana nih hakim tetap independen tanpa harus termakan dengan netizen, dengan publik, dan lain sebagainya? Usai jeda, pada berikut kami akan hadir lagi ke hadapan Anda.
Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan lihat dulu bagaimana persiapan persidangan. Sudah ada rekan kami, Yasmin Rahmadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Yasmin. Selamat pagi kabar Rati, Arif Fadil dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pada pagi hari ini dua terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni adalah Putri Chandrawati dan Richard Eliezer, akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda duplik, di mana memang nanti sidang ini akan diketuai oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dan juga Hakim Anggota Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Suyono. Nah, memang rencananya pemirsa agenda sidang hari ini nanti akan digelar sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dan memang hingga kini masih belum terlihat adanya persiapan khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun yang dapat kami informasikan adalah memang agenda hari ini adalah nantinya untuk dibacakan duplik, di mana duplik ini merupakan respon dari pihak tergugat terhadap replik yang sudah dibacakan oleh pihak penggugat sebelumnya. Nah, sementara untuk replik ini sendiri pemirsa memang sebelumnya sudah dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum terhadap pledoi yang dibacakan oleh pihak terdakwa, di mana artinya memang sebelumnya jaksa penuntut umum ini sudah membacakan replik terhadap pledoi yang dibacakan oleh terdakwa Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer, di mana sebelumnya jaksa penuntut umum ini menegaskan meminta kepada pihak majelis hakim untuk menolak pledoi yang dilontarkan ataupun yang disampaikan oleh Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati. Memang pihak jaksa penuntut umum mengatakan bahwa pihaknya sudah mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah mempertimbangkan Richard Eliezer yang berperan sebagai justice collaborator. Namun menurut pihak JPU memang Richard Eliezer ini tetap merupakan seorang eksekutor yang menembak Putri Chandrawati, maksud kami menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali. Nah, kami akan terus menunggu sidang yang nantinya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Arif Fadil dan Kamarati. Baik, Yasmin Rahmadi, terima kasih laporan langsung Anda dari PN Jakarta Selatan. Mas Heri, tadi pertanyaan saya menyambung, mohon mungkin ada tanggapan dari Mas Heri atau analisa dari Mas Heri sejauh mana? Karena kan fase akhirnya adalah duplik ini loh, gitu loh. Karena jadi kan tidak ada lagi momen sanggahan lagi. Nah, menantikan majelis hakim memutuskan dalam vonisnya, kan seperti itu. Nah, ini bola liar di masyarakat atas duplik yang akan disampaikan, majas hiperbola lah yang tadi Anda sampaikan. Ini akankah mempengaruhi gitu loh? Kepada vonis hakim Kepada nanti vonis ya. hakim nanti. Kalau menurut saya begini, hakim tentu tanpa kita ajari, ini sudah tahu apa yang harus mereka lakukan ya. Karena kalau kita lihat dari susunan majelis, terutama dari ketua yang kita soroti, ketua majelis ini kan wakil ketua PN Jakarta Selatan juga. Berarti secara pengalaman, pengetahuan sudah sangat mumpuni lah. Ya, mereka sudah paham bagaimana menghadapi tekanan publik, bagaimana opini publik, tekanan publik, berposisi dalam memutus perkara yang atmosfernya begitu luar biasa, begitu tinggi. Dia juga sudah tahu ekspektasi publik juga seperti apa terhadap perkara ini, tapi tentunya kita harus menandaskan pada dasar-dasar hukum, fakta-fakta persidangan. Nah, Mas Heri, kalau berbicara mengenai fakta persidangan sedikit ya, mengenai Eliezer sendiri, ini kan oke lah Sambo seumur hidup begitu ya. Tapi kalau untuk Eliezer kan banyak masyarakat yang juga menginginkan dia lebih rendah dibandingkan Putri Chandrawati. Sedangkan kalau sebagai justice kolaborator sendiri kan di undang-undang kan sudah jelas kan, percobaan pidana bersyarat atau dituntut paling ringan. Mungkin nggak nanti ada kejutan jauh di bawah 12 tahun gitu? Iya, kalau kita bicara kemungkinan, semua kemungkinan bisa terjadi ya. Dan kita mendukung ke arah kemungkinan itu. Karena apa? Kalau kita melihat dari konsistensi, tidak hanya komitmen ya, komitmen yang disampaikan Eliezer sampai LPSK memberikan lampu hijau, memberikan rekomendasi, kemudian berharap agar ini diteruskan di surat tuntutan. Tapi kalau kemarin kita lihat agak setengah-setengah itu ya posisinya. Karena yang paling berat itu dianggap karena dia eksekutor. Kalau menurut keyakinan jaksa. Tapi kita berharap pada keyakinan hakim nantinya bisa melihat hal yang berbeda. Bahwa legalistik formal yang dipakai dalam pasal ketentuan 10A Undang-Undang LPSK 31 tahun 2014 itu bisa digunakan dalil secara konteks bahwa hukum pidana ini kan ada lex serta, lex scripta, lex stricta. Dia tegas, jelas, dan dia harus tertulis lah. Ini kan sudah tertulis di undang-undang. Jadi kalau acuannya itu dengan melihat konsistensi dari apa yang dilakukan Eliezer, hanya dia yang satu-satunya yang masih bertahan untuk menyatakan yang berbeda dari yang lain, dan itu banyak dipakai dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum.
rasa-rasanya tidak salah juga dia untuk diganjar reward tadi dengan bentuk predikat sebagai justice kolaborator dengan konsekuensi hukum bahwa hukuman pidananya haruslah lebih ringan dari terdakwa yang lain. Saya ke Prof. Muzakir, kembali ke Yogyakarta. Prof, pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Kamarati ke Heri Firmansyah, Prof. Artinya ada lembaga negara juga di situ yang masuk dalam hal ini LPSK begitu. Akankah ada kejutan, Prof, dari yang tinggi menjadi rendah, yang rendah menjadi tinggi seperti itu? Saya agak sedikit mengkritisi terlebih dahulu simpulan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Ya. Dalam simpulan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terkait dengan para pelaku ini kan dari sisi teknik pembuktian terkait dengan pasal 55 itu menurut pendapat saya masih kurang tegas dan kurang jelas. Tegasnya di mana? Mestinya kan pasal 55 itu ada 4 kategori pelaku. Terutama terkait dengan Kuat Ma'ruf, Ibu PC, dan kemudian RR ini posisinya ada di mana? Gitu. Apakah dia sebagai turut serta dalam penganjuran atau turut serta pada eksekusinya, gitu ya, pada pelaku eksekutor? Ini Elizar, gitu ya. Jadi pertanyaan itu nggak terjawab kalau saya membaca simpulan atau rekuisitor yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, gitu. Padahal itu penting, dia akan menggabung ke arah mana. Nah, menggabung ke arah perbuatan yang mana, itulah nanti yang menentukan bobot daripada tuntutan dan sekaligus bobot daripada penjatuhan pidana. Kalau Eliezer jelas, dia eksekutor. Gitu ya. Eksekutor itu bobotnya berapa kalau orang yang melakukan eksekutor. Dan dia dapat reward dari LPSK itu berapa sesungguhnya nanti. Mengingat eksekutor itu juga termasuk kategori pelaku yang utama. Dalam konteks ini pelaku utama juga karena yang menimbulkan akibat matinya orang justru eksekutor itu. Nah, pertanyaan secara akademik adalah bobot pengurangan itu sampai berapa? Gitu. Kalau terhadap pelaku eksekutor. Ya. Kalau prinsip di LPSK itu, kalau dia adalah sebagai pelaku utama, kan prinsipnya kan nggak dapat namanya adalah perlindungan terhadap status dia sebagai justice kolaborator. Karena dia adalah pelaku utama. Dan kalau pelaku utama tidak dapat, nah sekarang ini adalah pelaku lain, eksekutor yang dia berbuat atas sebut saja perintah dari orang lain, pihak lain. Yang pihak lain itu adalah relasi kuasa. Nah pertanyaannya adalah seberapa bobot yang harus ditimpakan atau di penghargaan terhadap Eliezer ini. Sampai hari ini kita bisa membaca rewardnya itu sampai pada 12 tahun. Dari berapa itu nggak disebutkan gitu, 12 tahun gitu. Nah, ini nanti itu bisa naik atau turun tergantung pada jaksa nanti membuatnya, hakim membuatnya dia termasuk kategori pelaku apa, turut serta dalam hal apa untuk pelaku-pelaku yang lain. Demikian. Baik, kita nantikan nanti akan seperti apa endingnya di sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terima kasih banyak Prof. Muzakir dan juga Mas Heri sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini.